kita kan sudah sepakat ya, apakah Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab kan gitu ya? Ya, betul, betul, betul. Ya, ya, Nah, itu. ya. Sebelumnya gini, kita live berapa lama ini? Fleksibel aja Pak, nanti kalau memang sudah dirasa cukup, saya atau Bapak mengkonfirmasi Ya, Bapak ya, cukup begitu. Diusai. Ya paling tidak 30 atau 40 menit Pak. Nanti kalau memang kurang puas kan bisa dilanjut lagi ke sesi ke part 2 mungkin. Ini kan part 1 waktunya. Maksimal 1 jam ya begitu ya? Ya, 1 jam ya. Ya. Bisa mulai aja Pak. Iya. Pak. Sebentar. Nanti gini loh, apa namanya? Kalau suara tidak jelas saya mesti interupsi ya. Soalnya kan live streaming saya nanti kan tidak bagus nanti. Ya. Sebentar saya mulai dulu live streaming saya. Sebentar ya. Kedengarannya ribut ya? Ya, yang penting suara saya terdengar dengan baik ya Pak. Ya, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MDM. Dan malam hari ini saya berdialog secara live dengan Mas Nandar. Dan tentu saja karena live streaming ini tidak, saya live streaming secara manual maksudnya. Jadi saudara tidak bisa melihat wajah Mas Nandar seperti melihat wajah saya. Memang sebetulnya dia bisa terlihat dari laptop, tetapi ada satu kendala tertentu sehingga wajahnya tidak bisa tampil. Tetapi yang jelas suaranya itu akan jelas terdengar bagi saudara-saudara sekalian. Jadi saya harap saudara jangan debat-debat sendiri di live chat, saudara bisa menyimak dialog antara kami berdua. Jadi waktu kita mungkin ada sekitar 30 menit sampai 1 jam ke depan ya bergantung situasi. Kalau lebih dari 1 jam bisa juga nanti kalau memang banyak yang harus dibicarakan. Sekarang saya akan memberikan waktu kepada Mas Nandar sekitar 5 menit ya, sekitar 5 menit. Agak ribut Mas. Ya sudah Pak, sudah terdengar dengan baik. Saya memberikan waktu sekitar sebentar Mas, saya cek dulu sound saya ya, sebentar ya. Sebentar. Ya. Saya perlu cek juga sound saya ini yang lagi live. Sebentar. Ya, sudah jelas kayaknya. Jadi pendengar sudah jelas. Jadi silakan 5 menit Mas ya. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Sebentar ya. Jadi topik kami malam hari ini itu adalah apakah Nabi Muhammad, nabinya orang Islam itu dinubuatkan di dalam Alkitab, itu topiknya. Ya silakan, mau tanya apa? Ya. Sebelum menyampaikan materi ya. Saya dengar Bapak ini kan seorang dokter teologi. Ya. Pasti Bapak dalam hal ini menguasai bahasa Ibrani. Apakah Bapak menguasai bahasa Ibrani sebagai bahasa asli dari Perjanjian Lama? Ya, itu pertanyaan yang saya kira tidak relevan ya, tidak relevan karena gini. Jadi sama juga nanti kalau saya tanya Anda ya, apakah Mas Nandar sudah menyelesaikan S1 di dalam teologi Islam, dalam ilmu agama Islam, lalu S2-nya di dalam ilmu agama Islam, lalu S3-nya ilmu agama Islam, sudah enggak begitu kan? Itu tidak relevan saya kira. Jadi saya terima Anda untuk berdebat dengan saya tanpa mempertanyakan latar belakang akademik saudara. Karena saya lihat di YouTube ya Anda sering dialog, sering debat, jadi saya tertarik gitu ya. Jadi tidak relevan ya. Yang jelas saya pernah belajar secara formal. Yang jelas saya belajar secara formal teologi, bahasa Ibrani, Yunani, tetapi itu tidak relevan untuk dibicarakan di sini. Baik. Ya. Terima kasih Bapak. Karena memang disiplin ilmu saya pun tidak di bidang teologi. Oke, Bapak. Tidak masalah. Oke, akan tetapi pertanyaan ini berkorelasi dengan tema yang akan kita bahas tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak, saya akan paparkan bahwa menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens, ya. Orang tua mengenali anak-anaknya adalah pengenalan yang sungguh sangat dekat. Nah, ya. Inilah yang mendasari saya, inilah yang melatar belakangi saya selama belasan tahun saya hidup dan berkehidupan dengan Alkitab Bapak sejak kelas 1 SMP. SMP itu kan masih polos-polosnya. Harusnya saya sudah menjadi Kristen. Akan tetapi saya lebih Kristen daripada orang Kristen, kata Jakit Naik. Oke, Bapak. Nah, saya eksplorasi Alkitab, ya. Saya dapati di dalam Sir Hasirim pasal ke-5 ayat ke-10, di situ disebutkan di dalam bahasa Ibrani, Dodi cahwe adu dagul mere apa? Nah, ini bahasa Ibraninya, Pak. Sir Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Kalau saya lihat komparasikan dengan Alkitab berbahasa Arab versi pendek, Habibi Abiyad wa Ahmaru mu'lamu bayna rabuah. Kalau di dalam terjemahan LAI, ya, kekasihku kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara selak seorang, 10.000 orang. Ya. Dan saya berusaha mengidentifikasi, ini kan premis mayor. Ternyata premis minornya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari perjalanan Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian baru, perjanjian lama mohon maaf, sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru,
ya, tidak ada satupun manusia yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang kecuali Nabi Muhammad SAW, Bapak. Dan ini umat Islam mengenalnya dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan, ya, menginvasi kota Mekah tanpa ada setitik setetes darah pun yang tertumpah di dalam penaklukan kota Mekah ini. Dan kalau kita melihat, Bapak mungkin nanti bisa melengkapi kesana keilmuannya dengan membeli atau membaca buku Sirah Nabawiyah. Di halaman-halaman terakhir ada sub khusus tentang ciri karakteristik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sosok ganteng, lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Ya, kulitnya itu putih kemerah-merahan, Bapak. Ya. Dan kalau saya melihat ayat ke-10, ayat ke-11, ke-12, 13 itu adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ke-16-nya mengidentifikasi, Bapak, hikomam takim wehullah Muhammadim jiduti wazirrai benot Yerusalem. Ya. Teman-teman mengatakan itu Mahmadim Nandar, bukan Muhammadim. Ya, setelah saya cross check, ya, itu kan hurufnya terdiri dari mem. Ini, ya. Sebentar ya, ini yang ada maksud berarti itu Kidung Agung 5 ayat 16 mungkin yang ada Mahamadimnya. Ya, jadi premis mayornya kan ayat 10 itu, clue-nya 11, 12, 13. Ya. Dan ayat ke-16-nya itu premis minornya, begitu. Ya. Ya, hikomam takim wehullah Muhammadim jiduti wajari benut Yerusalem. Di situ tuh bukan Mahmadim, akan tetapi Muhammadim. Ini terbukti ketika saya mentranslate kata mem, head, mem, dalet itu Muhammad bukan Mahmad. Ya, kalau kita melihat di kamus Ibrani Inggris itu mim, head, mem, dalet itu Muhammad, Bapak. Begitu. Terima kasih, mungkin Bapak menanggapi terlebih dahulu. Ya, mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? mau tanggapan yang ringan atau yang langsung berat? Ya, Bapak silakan, saya sudah berdebat dengan pendeta Torosofi STH MTH. Gitu. Tetapi banyak ngambang. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan jawab yang tepat, yang dapat menguatkan keyakinan teman-teman dari kerja. Terima kasih. Ini saya kasih yang ringan tetapi nggak usah ditanggapi ya. Kemudian nanti saya kasih yang berat, itu yang harus ditanggapi ya. Ya, jadi gini. Anda berkata bahwa lebih tepatnya tadi itu apa? Bukan Mahamadim, tetapi apa? Menurut Anda tadi apa? Muhammadim? Halo? Ya, Muhammadim. Iya. Ya. Iya, tapi sebetulnya di sana tertulis kan Mahamadim ya. Itu lengkapnya itu Hiko Mam Takim Wakulo Mahamadim, kan begitu ya. Jadi ini bisa diperdebatkan, silakan saja. Tetapi intinya bukan itu sekarang ya. Yang saya mau tanya. Anda kan mengutip dari Alkitab kan begitu untuk membenarkan bahwa Nabi Anda itu sudah dinubuatkan kan begitu ya, mencari semacam justification ya, justifikasi dari Alkitab kan begitu ya. Jadi pertanyaan fundamental sebetulnya yang perlu Anda perhatikan ya dari saya adalah sebelum Anda mengutip Alkitab, terlebih dahulu Anda harus melihat Alkitab itu sebagai satu standar, sebagai satu indikator yang bisa dipercaya, yang bisa dirujuk untuk membenarkan klaim Anda kan begitu ya. Jelas ya? Nah, maka indikator atau standar ini mestinya itu haruslah sesuatu yang memang bisa dipercaya, layak dipercaya, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda cukup mempercayai Alkitab sebagai satu standar yang bisa Anda pakai untuk kemudian Anda rujuk dan membenarkan klaim Anda bahwa memang itu bagian yang Anda rujuk tadi itu menubuatkan tentang Nabi Anda, begitu. Jadi Anda harus menjawab ini, apakah Anda percaya Alkitab adalah standar yang bisa dirujuk? Ini pertanyaan saya. Oh ya, terima kasih Bapak. Sepertinya pertanyaan Bapak ini mengutip dari atau hampir senada dengan pertanyaan Pak Lamten Naibaho yang pernah bertanya ke Syakir Naik. Saya tidak mengutip dia. Justru ini teknik saya. Oke, begitu. Ini saya kasih informasi sedikit ya. Ya, silakan. Anda akan berhadapan dan kaget dengan saya hari ini karena tidak akan berhadapan dengan argumentasi yang mungkin saudara sedang dengar di luar ya, adu bukti, adu data. Saya justru mempertanyakan standar Anda ya. Jadi metode saya namanya metode Van Dilian. Presupposisi Van Dilian, itu yang saya akan terus gali dari Anda. Nah, kalau memang Anda bisa mempertahankan klaim-klaim Anda dengan satu standar indikator yang memang layak dipercaya, itu saya akan menerima klaim Anda. Tetapi kalau tidak bisa dipertahankan, maka saudara saya ajak melihat bagaimana pemahaman saya terhadap Alkitab yang saya punya. Nah, itu jadinya nanti begitu ya. Jadi silakan. Jadi saya tidak mengutip siapa-siapa, Anda silakan saja sekarang menjawab saya, apakah Anda percaya kepada Alkitab sebagai satu standar yang Anda bisa rujuk untuk membenarkan klaim Anda terhadap Nabi Anda begitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Di awal sudah saya sampaikan ya, surat Al-Baqarah ayat 146 di mana di situ katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab mereka mengenali ya Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Ya, kalau di dalam bahkan sebentar ini waktu saya untuk menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, bahkan di dalam surat Al-A'raf itu yajidunahu maktuban fi Taurat wal Injil. Ya, nama Nabi Muhammad SAW itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Inilah yang melatar belakangi saya mengeksplorasi Alkitab. Kalau Bapak bertanya apakah Anda percaya Alkitab, saya percaya dengan Al-Quran saya.
saya percaya dengan firman Tuhan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tertulis termaktub di dalam Alkitab. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Oleh karenanya di awal tadi saya mengatakan Bapak bisa menguasai bahasa Ibrani. Nah, ini berkorelasi untuk kita mengulik, menggali bahasa asli Alkitab yang dimana disebutkan di Qomam Takim Yahullah Muhammadin Jetuti Wacerai Benot Yerusalem, Bapak. Saya sudah jelas. Jadi pertanyaan saya belum terjawab. Pertanyaan saya adalah karena Anda merujuk di Al-Quran Anda kan, di Al-Quran Anda membenarkan bahwa di Alkitab pun itu berbicara tentang Nabi Muhammad kan begitu. Maka pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada Alkitab? Itu penting sekali kan. Anda kan merujuk di Alkitab begitu. Jadi apakah Anda percaya dengan Alkitab yang Anda rujuk begitu? Ayo. Halo. Halo. Halo? Ya. Halo? Jadi apakah Anda percaya? Saya ulangi, mohon maaf tadi mikrofonnya kepencet. Halo? Jadi apakah gini loh, jadi gini. Anda kan merujuk di Al-Qur'an Anda tadi kan ya. Di situ membenarkan bahwa di Alkitab itu Nabi Anda pun dibicarakan di sana kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan Alkitab atau tidak? Itu penting sekali karena Anda merujuk kepada Alkitab. Oke, jadi Rasulullah SAW, kalau di Al-Quran ada asbabul nuzul, sedangkan di dalam hadis itu ada asbabul wurud. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak ya. Pertanyaan Bapak itu hampir serupa, atau bisa ya dijawab dengan ya hadis Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah didatangi, bukan Nabi Muhammad SAW, Umar kalau tidak salah itu. Umar pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi atau orang Nasrani membawa Alkitab begitu. Nah, ketika Umar membaca, ketika Umar memegang itu, maka Umar mengadu kepada Rasulullah SAW ya terkait didatanginya Umar oleh orang-orang ahlul kitab dan menginjili Umar begitu. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau membenarkan apa yang mereka terima atau mereka pegang, dan jangan pula engkau mendustakan. Ya, ini kan sikap pertengahan. Artinya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim, tsumma yaquluna hada min indillah. Ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Jadi diambil kesimpulan bahwa itu memang sudah dipalsu. Akan tetapi ada ayat yang memang masih terjaga begitu. Mungkin salah satu di antaranya adalah tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab. Begitu Bapak, itu jawaban saya. Ini jadi gini ya. Anda merujuk Alkitab ya, merujuk kepada Alkitab, ternyata tidak berani dengan 100% dengan yakin mengatakan itu adalah standar, itu adalah firman Tuhan standar, indikator yang bisa saya rujukan. Anda tidak berani itu. Sebetulnya di sini Anda sudah lemah ya. Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda tidak sungguh-sungguh yakin apa itu benar. Dan terbukti tadi di bagian akhir Anda berkata, ada yang palsu, ada yang benar. Dan yang Anda bilang yang masih dipelihara itu adalah bagian yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad, itu masih asli, Anda bilang begitu ya. Jadi gini loh, saya kasih tahu. Secara ilmiah itu, kalau mau akademik, mau ilmiah itu, untuk membuat satu klaim yang Anda betul-betul klaim sebagai 100% benar. Ya. Dan saya menganggap klaim Anda ini 100% benar, bahwa Alkitab khususnya Kidung Agung pasal 5 ayat 10 dan seterusnya sampai ayat yang ke-16 itu menubuatkan Nabi Muhammad, dan Anda itu klaim dengan sangat yakin, dengan 100% yakin begitu. Nah, untuk klaim yang Anda buat 100% yakin, Anda mesti berdiri di atas satu standar yang Anda juga harus yakin itu 100% benar. Kalau tidak, Anda membuat satu klaim yang pasti di satu sisi, tapi dengan menggunakan standar yang goyang di satu sisi. Ini kelemahan Anda. Secara ilmiah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yuk silakan bicara dengan ahli-ahli ya, profesor, orang akademik akan ditertawakan. Kalau standarmu masih engkau ragu-ragukan, sebagian asli, sebagian palsu, lalu kemudian dengan begitu berani mengatakan, mengenai ini saya yakin 100% bahwa Nabi saya dinubuatkan dalam Alkitab. Sedangkan Alkitab sendiri Anda anggap ada palsu, ada benar, kan begitu. Jadi tidak bisa ya, Anda akan ditertawakan secara ilmiah, secara akademik begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Anda harus sekarang pikirkan. Anda tadi berkata sebagian palsu sudah dipalsukan, sebagian itu benar, kan begitu. Sekarang kalau saya menantang Anda, misalnya ya, kalau saya menantang Anda untuk menunjukkan kepada saya mana yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana bagian Alkitab yang palsu. Itu ada suara-suara Mas Nandar, ada suara-suara itu. Ya. Sudah. Ya, tolong ditenangkan dulu ya. Santai aja Mas. Ya, santai aja. Jadi gini. Saya sangat santai, Pak. Ya, gini. Jadi ini yang kedua ya. Jadi Anda berkata sebagian asli, sebagian palsu. Kalau saya misalnya sekarang ini saya menantang Anda ya, untuk menunjukkan, mendata secara utuh dan lengkap mana Alkitab yang asli, bagian Alkitab yang asli, mana teks yang palsu, Anda akan keteteran luar biasa. Ini yang pertama, akan keteteran luar biasa. Ya, itu katakanlah orang-orang apologet atau ahli-ahli kitab, katakanlah Muhammad Ali, Menahem Ali ya, Ustadz Menahem Ali, yang paham Ibrani, ya, paham Yunani, begitu kan, paham bahasa Arab, gitu kan. Dia akan keteteran kalau saya tantang. Coba tunjukkan yang asli. Ini baru-baru saya coba suruh tunjukkan mana yang asli, mana yang palsu. Yang kedua, saya akan tanya lagi, indikatormu ya, standarmu untuk menyatakan ini asli, ini palsu apa? Halo? Ya, jadi standarmu, indikatormu, sebentar dulu. Standarmu mengatakan ini asli, ini palsu, itu apa kan begitu? Nah, sekarang apa kan begitu?
Nah, coba sekarang yang pertama tadi Anda tidak bisa jawab itu. Kalau paksa diri jawab itu Anda lemah sekali. Saya kira Anda mesti abaikan itu. Yang saya katakan tadi yang pertama ya. Anda mengklaim bahwa Nabi Anda itu dibuatkan di dalam Alkitab. Anda klaim itu benar 100%, sedangkan Anda standar Anda yang Anda rujuk yaitu Alkitab, Anda katakan sebagian palsu, sebagian benar, berarti Anda berdiri di atas satu indikator atau standar yang tidak pasti, itu akan ditertawakan orang, ya. Anda mungkin coba jawab yang kedua saja ini, ya. Tantangan saya tadi tidak usahlah repot Anda nanti kalau saya suruh tunjuk mana yang asli, mana yang palsu. Ini saja indikator Anda standar apa untuk mengatakan bagian misalnya yang menubuatkan Muhammad itu asli, lalu yang lain itu palsu apa coba? Ini yang saya mau tanya sekarang. Begini. Indikator Anda, standar Anda. Oke, terima kasih, Pak. Bicara yang ilmiah, begini. Bicara yang ilmiah ya, begini. Ya. Bicara yang logis dan ilmiah, jangan hanya sekedar Anda rujuk-rujuk ayat Al-Quran lalu baca bahasa Arab, saya tidak butuh itu. Ya, coba. Begini, Pak. Tadi itu adalah sebuah pemaparan saya yang mendeskripsikan bahwa Nabi Muhammad SAW termaktub di dalam Alkitab. Dalam hal ini baru satu ayat saya, ya. Itu Sirah Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Ya. Akan tetapi tidak ada sanggahan dari Bapak justru bertanya sesuatu yang di luar ya, atau out of the topic. Tidak out of halo, tidak. Halo Bapak, begini Bapak. Ini waktu halo Bapak, ini kan waktu saya berbicara. Bapak tadi berbicara panjang lebar saya dengarkan. Ya, sekarang saya waktunya berbicara. Ya, coba. Mohon maaf, tolong Bapak dengarkan. Jangan seperti sang debater, saya berbicara dipotong. Ayo bilang coba. Ya, gelar akademis kita tidak jauh berbeda, kita sama-sama orang akademik. Jadi dalam hal ini harus kooperatif dan profesional, Bapak. Terima kasih. Oke, saya paparkan ya. Jadi saya tadi sudah memaparkan tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Adapun standarisasinya adalah Al-Quran. Saya meyakini 100% apa yang dikatakan Al-Quran tadi surat Al-Baqarah 146 itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karenanya saya mengeksplorasi mulai dari SMP. Kalau Bapak nanti mau membahas tentang kepalsuan ya Alkitab, kita bahas dengan tema khusus yaitu membahas betulkah Alkitab firman Tuhan atau betulkah Al-Quran adalah firman Tuhan. Dari kedua kitab ini manakah yang firman Tuhan? Mungkin dengan tema seperti itu baru cocok. Ini membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Bapak memaksa saya justru membahas sesuatu yang di luar topik. Ini kan enggak ini. Oleh karenanya saya di awal tadi bertanya, Bapak bisa bahasa Ibrani enggak? Bisa bahasa Yunani enggak? Kenapa? Karena yang kita ulik ini kan bahasa, ya, stilistik, ilmu tentang bahasa, begitu. Karena saya yakin Bapak mengetahui bahwa bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu kan serumpun, begitu. Ya, sudah ya? Sudah? Bapak, yang sanggah itu adalah Sirah Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Harus mengantitesa. Tadi kan sudah saya jelaskan panjang lebar, Bapak. Masa yang ditanggapi justru tentang kepalsuan Alkitabnya, harusnya yang Bapak harus tanggapi adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Sirah Hasirim pasal 5 ayat ke-10. Harusnya Bapak mengatakan ini bukan, ini adalah Solomon, misalnya seperti itu. Itu kan baru. Sudah ya. Jadi gini. Anda keliru, salah Anda. Anda membuat klaim itu harus ada standarnya, harus ada indikatornya. Anda klaim Nabi saya Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu klaim itu harus berdiri di satu standar. Kalau Anda buat klaim kosong yang tidak ada standarnya, untuk apa saya dengarkan, kan begitu. Jadi saya mempertanyakan standar Anda. Kalau Anda membuat satu klaim bahwa Nabi Anda itu dinubuatkan di dalam Alkitab, maka itu artinya Anda percaya Alkitab, kan begitu. Itu yang saya tanya. Maka saya tanya, apa Anda percaya Alkitab? Tidak. Kalau Anda merujuk kepada Alkitab, berarti Anda harus percaya kepada Alkitab lebih dahulu. Kalau Anda mengatakan Alkitab itu palsu, lalu Anda tetap rujuk Alkitab, maka rujukan Anda adalah rujukan palsu, dan klaim Anda klaim yang berdiri di atas kepalsuan, kan begitu. Logikanya begitu. Ini bukan out of context. Jangan Anda bilang out of context. Saya justru mempertanyakan klaim Anda, klaim kosong. Anda mengatakan Alkitab sebagian palsu, sebagian benar. Kalau sebagian palsu, sebagian benar, berarti Alkitab yang Anda rujuk ini tidak dapat dipercaya. Itu dari sisi Anda, perspektif Anda. Tidak bisa dipercaya. Mana yang palsu, mana yang benar, tidak bisa dipercaya. Tapi Anda rujuk bahwa Nabi Anda dinubuatkan di dalam Alkitab. Yang Anda sendiri tidak percaya. Ini klaim palsu, klaim kosong kalau begitu. Begini loh, saya beritahu Anda ya. Ya, halo? Masih dengar saya? Ya, halo. Saya dengar dengan baik. Saya kooperatif. Ya. Nah, begini loh. Saya kasih ilustrasi sederhana sekarang untuk menggambarkan. Kalau saya berkata bahwa saya percaya kepada Mas Nandar, ya, saya percaya kepada dia adalah orang baik, dia adalah orang yang lurus, dia adalah orang yang tidak jujur, begitu ya, saya percaya. Tapi di sisi lain, saya berkata, Mas Nandar itu, ya kadang bisa dipercaya, kadang tidak bisa dipercaya, begitu. Ini berkontradiksi, seperti itu. Nah, Anda ini dan para ustadz kristolog itu kan, itu sudah umum mengatakan, bahkan Zakir Naik sendiri, ya, yang suka kutip-kutip Alkitab itu, dia berkata, ya, Alkitab itu penuh dengan kepalsuan katanya. Dia pernah bahas tentang kitab Kejadian dan saya sudah sudah memberikan tanggapan di dalam satu video, ya. Penuh dengan kepalsuan itu bertentangan dengan sains dan ilmu pengetahuan katanya begitu kan. Tetapi sementara dia berkata Alkitab itu palsu, dia merujuk kepada Alkitab. Selalu merujuk kepada Alkitab kalau menyerang iman Kristen. Nah, ini standar apa? Ini berkontradiksi. Jadi kalau kita tidak mempercayai sesuatu, ya, kalau Anda tidak mempercayai sesuatu, Anda tidak bisa merujuk kepada sesuatu itu untuk mendukung atau membenarkan klaim Anda. Apalagi klaim itu dibuat atau diyakini secara 100%, kan begitu. Sama seperti saya ya. Kalau saya berkata ya, ini saya kasih contoh Anda sekarang. Kalau saya berkata ya, tetapi saya tidak pernah singgung-singgung kitab Anda. Itu tidak urusan saya singgung kitab Anda. Tapi saya andainya ya, ini saya bilang saya andainya. Saya berkata, kitab Anda itu palsu. Kitab Anda itu tidak benar gitu. Tetapi kemudian ketika membicarakan tentang Yesus Kristus ya, saya kemudian merujuk kepada kitab Anda. Yang tadinya saya bilang palsu. Saya mulai merujuk. Nah, lihat di kitab Anda kan ada Yesus di sana. Ada Miriam di sana yang melahirkan ya
Isa, begitu ya. Lalu saya rujuk-rujuk, tapi di sisi lain saya berkata, kitab Anda palsu. Itu saya ngawur. Saya ngawur, nggak bisa saya rujuk kitab Anda kalau saya bicara kitab Anda itu palsu. Nah, Anda itu kan berkata kitab itu palsu. Jadi itu yang saya jadi ini bukan out of context, tapi betul-betul relevan dan konteks yang kita bicarakan. Dan ini yang Anda nggak pernah dengar di luar sana kan langsung debat ayat-ayat begitu kan, tapi tidak pernah mempertanyakan fondasi di mana kita berdiri. Yang saya tanyakan sekarang fondasi Anda, fondasi argumentasi Anda, dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa. Kalau dulu Ustadz Masyud itu ya, kalau dulu Ustadz Masyud di Surabaya itu ya, paham argumentasi saya, dia tidak punya jawaban sebetulnya. Tapi kan cuma modal ngotot, minum racun kan begitu. Dan saya waktu itu ya terganggu dengan penonton yang sorak-sorekan gitu. Ya, silakan. Ya, waktu Anda sekarang. Ya. Fondasinya sebenarnya sudah jelas ya. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Kami beriman kepada Allah, kepada para malaikat, dan kami beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ada Torah, ada Mazmur Daud, kemudian ada Injil. Kami percaya, Pak. Ini fondasi saya. Jadi kalau Bapak mengatakan saya tidak punya fondasi yang kuat, percaya. Bahkan Islam dan Al-Qur'an hadir ke dunia ini dengan mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut yang sudah saya katakan itu memang pernah ada gitu kan, pernah diturunkan oleh Tuhan ya. Akan tetapi memang diduga telah mengalami hal-hal atau manipulasi atau sebuah distorsi. Nah, dan di dalam surat Al-Baqarah saya tekankan sekali lagi, kan di situ jelas firman Tuhan katakan bahwa di dalam Alkitab itu ada loh nama Nabi Muhammad ya, di dalam surat Al-A'raf ada Nabi Muhammad gitu. Yang disebut dengan sebuah kepalsuan. Palsu itu bukan berarti semuanya memang salah, akan tetapi ya sebagian itu memang ada sebuah kebenaran. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya itu adalah Al-Qur'an. Begitu Bapak. Sesuatu yang sebentar Pak, saya belum selesai. Tadi Bapak menit 6 saya diam aja. Ya, terus minum aqua dulu kalau haus ya. Lanjut. Terima kasih Bapak. Ya, ternyata Bapak lebih bagus daripada pendapat lainnya dalam arti. Ya, juga saya cepat marah kalau ada itu penonton yel-yel, ibu-ibu goyang-goyang itu saya marah cepat itu. Kalau gini ya santai aja apa marah. Santai itu Pak, saya tenang. Nanti kita akan membahas tentang pembahasan lanjutan ya. Tentang mana yang dapat saya, apakah Al-Qur'an atau Alkitab. Sudah selesai? Ya, belum. Ya, lanjut. Silakan. Ya. Jadi landasan atau fondasi saya itu sudah kuat, ya Bapak. Bahwa tadi Al-Qur'an katakan ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Orang-orang ahlul kitab mengenali Nabi Muhammad SAW. Yang harusnya kita eksplorasi lebih jauh adalah benar tidak sih? Harusnya Bapak mengantitesa, bukan malah bertanya kepada sesuatu yang bukan substansi. Di sini loh Pak. Enggak substansi, keliru Anda. Saya sudah bantah tadi, substansi yang saya tanyakan. Ini juga Anda masih salah kaprah. Lanjut dulu, nanti saya akan kasih respons. Lanjut. Yang saya inginkan adalah Bapak merespon. Harusnya Bapak mengantitesa tentang Sirah Hasirim pasal 5 ayat 10. Itu kan premis mayor. Premis minornya adalah Sirah Hasirim pasal 5 ayat 16. Ini baru membahas Sirah Hasirim. Belum saya membahas Isaiyah. Perjanjian baru bagaimana Bapak. Tapi saya patut mengapresiasi dengan teknis debat yang sederhana seperti ini. Harap Pak Deking Gadas mengikuti atau mencontoh. Bukan sederhana. Ini bukan teknik sederhana. Bukan teknik sederhana ini. Justru saya mempertanyakan fondasi Anda. Jadi saya jawab sekarang ya. Ya. Langsung ke 5 pasal 5 ayat 10 aja Pak. Jangan malah bertanya fondasi. Oh, keliru. Anda masih belum paham. Enggak bisa. Mesti jelas. Jadi Bapak. Ini saya jawab sekarang. Yang Anda maksud dengan fondasi tadi itu keliru. Kalau fondasi Anda Al-Qur'an ini bukan itu yang saya maksud. Anda keliru tadi memahami argumentasi. Maka dengar baik-baik dulu ya. Coba didengar baik-baik ya. Kalau ada aqua minum dulu biar lebih cerah otaknya, begitu ya. Jadi gini loh. Saya tidak sedang mempermasalahkan tadi fondasi Anda yang adalah Al-Qur'an, bukan itu. Saya tahu Anda orang Islam, pasti fondasi Anda orang Al-Qur'an. Sama seperti saya orang Kristen, fondasi saya itu Alkitab kan begitu. Yang justru saya pertanyakan bukan itu, tetapi Anda kan merujuk Alkitab. Waktu Anda merujuk kepada Alkitab, Anda sedang menjadikan Alkitab sebagai fondasi Anda. Ini yang saya maksud. Anda mesti paham ini sekarang. Ya, waktu Anda merujuk Alkitab, ketika Anda berkata bahwa Nabi saya jelas dinubuatkan di dalam Kidung Agung 5 ayat 10, ayat 16 kan begitu kan. Ada istilah hogi di sana yaitu beloved ya. Itu di situ kan ada begitu, kekasih begitu ya. Jadi itu membicarakan tentang Nabi saya kan begitu. Anda merujuk kepada Alkitab. Nah, fondasi itu yang saya mau tanyakan. Ketika Anda merujuk kepada Alkitab, Anda berarti sedang menjadikan Alkitab sebagai fondasi rujukan Anda. Tetapi Alkitab yang Anda jadikan fondasi rujukan ini, Anda katakan palsu. Ini jadi problem. Saya tidak permasalahkan Al-Quran Anda. Ini yang jadi problem. Di sini Anda tidak bisa jawab. Makanya saya bilang tadi, yuk silakan tanya profesor, orang ilmiah, orang akademik ya. Lalu Anda membuat klaim, ini saya 100% benar. Tetapi kemudian Anda merujuk kepada sesuatu hal yang Anda anggap sendiri itu palsu. Ditertawakan kamu. Ditertawakan, betul. Ditertawakan. Mirip saya ya. Saya misalnya berdiri di sini kan, ya duduk di sini, di kursi inilah ya saya duduk. Saya goyang-goyang di sini, lalu saya berkata, kursi ini begitu, sorry, saya keliru ya. Saya goyang-goyang, saya gerak-gerak di sini kan. Sambil saya berkata, kursi ini ternyata tidak kuat ya, kursi ini ternyata rapuh. Saya omong kosong di sini. Saya goyang-goyang sementara mengatakan kursi ini rapuh. Begitu kan? Itu model Anda kan begitu. Dan Ustadz itu kan begitu. Jadi, mengatakan Alkitab palsu. Tapi merujuk kepada Alkitab. Maka itu yang saya katakan, ya, fondasi Anda itu nggak beres. Jadi Anda, ya tenangkan
jelaskan dulu lah itu yang ribut-ribut ya. Jadi Anda mengatakan Alkitab palsu. Tetapi Anda rujuk sebagai fondasi untuk membenarkan klaim bahwa Muhammad dinubuatkan di situ. Ini problem besar. Coba tanyalah orang-orang akademik. Problem besar itu. Secara epistemologi Anda bagaimana bisa bertanggung jawab tentang itu? Ya. Sudah, Pak? Ya, sudah jelas. Jelas enggak? Jelas? Ya, sudah. Giliran saya, Pak ya? Iya. Ya. Jadi agak susah saya kalau namanya? Susah. Ya, ini betul Anda ngakui karena memang ya, susah. Jangan dipotong dulu, Bapak. Jangan dipotong dulu. Ya, saya susah kalau menghadapi Gembala, ya bukan hanya Bapak sebenarnya, Torosoki STHMTH, ya, Magister Teologi, tapi tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani, salam terjemah gitu kan. Itu jadi jargon saya, Pak. Sebenarnya kenapa lari ke pembahasan tentang fondasi, tentang inilah percaya atau Alkitab atau tidak? Itu karena belum, Pak. Saya lagi berbicara, tadi Bapak berbicara panjang lebar, saya kooperatif, saya diam, saya dengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan Bapak. Jadi bukan hanya Bapak, saya bahkan pernah secara intens ya berdiskusi santun waktu itu lewat video WhatsApp ya, dulu belum ada Skype gitu, saya belum paham. Pendeta sendiri ngaku nih, pendeta kelas kondang di Surabaya itu, tidak penting belajar bahasa Ibrani, tidak penting belajar bahasa Yunani, yang penting kita menyampaikan warta kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa ya teman-teman Kristiani ketika saya menyampaikan nubuatan Nabi Muhammad SAW dari kelas Kristal, jemaat Kristal, Kristen Natal yang hanya ke gereja pas Natalan doang, Kristal bukan itu dari Pak Gembala Sidang juga. Ada yang bilang Kristal, Kristen Natal begitu. Sampai dengan sekelas doktor teologi seperti Bapak ini tidak menguasai bahasa Ibrani, tidak menguasai bahasa Yunani, akhirnya susah untuk mengantitesa dalil dasar saya tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab, Bapak. Ini entry point-nya, Bapak. Begitu. Kalau Bapak terus-terusan ya tidak pada inti pembahasan, ya akhirnya kan jadi debat kusir, Bapak. Bukan debat kusir. Saya jawab sekarang ya. Keliru lagi Anda, bukan debat kusir ini. Saya mempertanyakan fondasi Anda tadi dan Anda tidak bisa bertanggung jawab. Anda bingung kan? Ini berarti apa? Anda membuat klaim di atas satu fondasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Fondasi saya jelas. Ya, Loh, Anda belum selesai? Belum, Bapak. Oh, silakan. Ya. Fondasi saya jelas tadi, Bapak. Fondasi saya itu Al-Qur'an. Bukan, Anda belum, saya potong, ini saya langsung potong saya daripada melebar buang waktu kita nanti. Anda belum paham. Waktu Anda merujuk Alkitab, Anda menjadikan Alkitab sebagai fondasi Anda. Itu maksud saya. Tetapi Anda katakan Alkitab itu palsu. Ini bagaimana kan? Ini problem. Anda tidak paham ini. Anda paham ini dulu. Ya. Udah, Pak. Udah kan, Bapak? Nah. Ya, lanjut, coba. Saya memakai dasar Alkitab karena kitab saya, Tuhan saya menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat nama Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Ya, begitu, Bapak. Oleh karenanya saya mengutip Sirah Hasirim pasal 5 ayat ke-10, 11, 12, 13 dan ayat ke-16 mengidentifikasi clue-clue yang telah saya sebutkan tadi ayat 10, 11, 12, 13 begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah dasarnya sudah jelas, ya kan? Ini adalah sebuah pembuktian, Bapak, pembuktian sebagai alat bukti loh ya. Alat bukti yang saya itu ada dua. Sedangkan saya itu bisa memberikan alat bukti lain di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang benar dimuatkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri katakan di dalam Al-Quran begitu, Bapak. Jadi harusnya Bapak ini to the point aja, itu bukan Muhammad loh. Yang benar seperti ini. Enak lebih seru, Bapak. Ya, sudah ya. Saya jawab ya. Ya, sekarang giliran saya. Jadi gini, Anda mengatakan Al-Quran, saya standarnya Al-Quran. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi saya ada di Alkitab, maka saya percaya begitu. Nah, kalau Al-Quran Anda, perhatikan sekarang logikanya ya. Ini saya opok-opok logika Anda ini. Kalau Al-Quran Anda mengatakan bahwa Nabi Anda itu ada di Alkitab, berarti Al-Quran Anda menjustifikasi Alkitab itu benar. Berarti Al-Quran mengakui Alkitab saya. Nah, mengapa Anda sendiri, kalau Al-Quran mengakui Alkitab saya sebagai benar, lalu dirujuk ya tentang adanya Muhammad di sana, mengapa Anda mengatakan Alkitab saya palsu? Jadi Anda berkontradiksi dengan Quran Anda sendiri. Ini saya opok-opok logika Anda sekarang. Anda tidak akan menemukan debat-debat di luar sana. Saya opok Anda sekarang ini. Ya, jadi gini loh, saya perjelas lagi ya. Dengar baik-baik, step by step ya. Al-Quran Anda mengatakan Alkitab itu menubuatkan tentang Muhammad. Berarti di sini Al-Quran sedang menjustifikasi, sedang memberikan pembenaran terhadap Alkitab. Ya. Karena kalau betul Nabi Anda itu dinubuatkan dalam Alkitab, ya, dan Quran mengakui itu, maka mau tidak mau, Quran itu dia sedang membenarkan Alkitab. Nah, kalau Quran, pertanyaan saya sekarang, kalau Quran sendiri, ya, ini saya coba bahas dari perspektif Anda. Kalau Quran sendiri itu, ya, menurut Anda, merujuk kepada Alkitab bahwa Muhammad dinubuatkan di sana, ya, dan dengan demikian Quran Anda itu membenarkan Alkitab, mengapa Anda dan ustadz-ustadz lain itu mengatakan Alkitab palsu? Silakan terus panjang lebar Pak, nanti saya close statement ya, saya jawab dengan gamblang juga, silakan. Terus sudah sudah enggak apa-apa. Jadi gini. Jadi Anda serba salah ya. Ini coba saya sarankan belajar logika ya. Logika kacau balau semua ya. Jadi Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda katakan palsu, tapi mengatakan saya terima itu karena Quran saya mengatakan Alkitab, di dalam Alkitab itu ada Muhammad, gitu kan? Loh, justru kalau begitu Al-Quran sedang membenarkan Alkitab. Kalau Quran membenarkan Alkitab, mengapa Anda sendiri mengkritik Alkitab sebagai palsu? Serba salah Anda di sini. Ini yang pertama. Saya kira Anda tidak bisa jawab itu ya. Coba tanya ilmu logika lah, ahli logika lah begitu. Anda akan bisa jawab, pusing ya. Karena memang Anda berdiri, tuduhan Anda itu ya dibangun di atas klaim palsu, klaim kosong begitu. Yang ada buktinya. Lalu yang kedua, Anda berkata tadi, ini saya tertarik menanggapi sekarang. Ada banyak pendeta orang Kristen berkata bahasa Ibrani, Yunani tidak penting. Siapa yang bilang begitu? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang saya belajar formal ya. Tentu saya pernah belajar Ibrani, belajar Yunani,
Bahkan di Belanda saya pernah belajar bahasa Arab ya, walaupun saya tidak ahli, karena bidang saya bukan ahli bahasa ya, tetapi saya belajar. Jadi saya tidak pernah menyangkal bahwa Ibrani, Yunani tidak penting. Tetapi sekarang ini apa? Itu belum esensial untuk masuk di sana. Karena saya mempertanyakan standar Anda, dan standar Anda goyang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari tadi bingung. Saya coba menjelaskan Anda tak ngerti-ngerti. Bingung. Karena memang Anda ini epistemologinya, standarnya, presuposisinya itu kacau semua kan begitu. Ya, sudah panjang lebar ya. Ya, silakan. Ya, close statement. Terima kasih Bapak. Kalau masalah diskusi itu kan bukan menang dan kalah ya Pak ya. Oke. Tidak. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Jadi saya senang kalau berdiskusi sampai seperti ini. Ya. Silakan. Ya, saya ingin mendakapi, terserah Bapak mau mengatakan apa. Yang penting dasar saya itu adalah jelas, yaitu firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah 146 ya. Dan umat Islam pun kami di dalam Al-Qur'an memang Bapak sudah saya berulang kali katakan amantu billahi wa malaikatihi ya wa kutubihi wa rasulihi ya. Kami itu percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi yang telah mengutus Abraham, Moses, Yesus, Masia. Percaya saya. Dan percaya saya juga kepada para malaikat, malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan seterusnya. Dan saya juga percaya kepada kitab. Nah, ini entry point yang harus Bapak dengar. Percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, Khalik langit dan bumi, yaitu Taurat, Mazmur Daud, Injil, begitu. Nah, masalahnya memang Al-Quran kami, Tuhan kami nyatakan bahwa sebagian isi dari Alkitab memang sudah tidak orisinil lagi. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab? Ya, maka standarisasi atau tolak ukur kami adalah Al-Quran. Kalau bersesuaian dengan Al-Quran, maka dia adalah kebenaran. Begitu Bapak, terima kasih. Iya. Sudah selesai? Sudah selesai Bapak, nanti kita lanjutkan ya Pak. Ini seru nih. Saya senang kalau berdiskusi tidak eyel-eyelan begini ya. Bagaimana Bapak? Terima kasih Bapak. Sudah. Ya, silakan saja. Saya mau memberikan closing statement saya. Jadi Ustadz Nandar ini kan istilahnya itu dia mengatakan Alkitab itu di satu sisi itu palsu ya, tapi di sisi lain dirujuk kan begitu. Jadi sebetulnya dia merujuk kepada sesuatu yang tidak bisa dijadikan standar begitu. Tetapi katanya saya pegangannya adalah Al-Quran kan begitu. Jadi Al-Quran dipegang karena Al-Quran itu berkata bahwa nabinya itu nabinya itu dibuatkan di dalam Alkitab. Dengan demikian sebetulnya Al-Quran itu kan menjustifikasi ya Alkitab, membenarkan Alkitab begitu. Tetapi para ustadz ini ya seperti Ustadz Nandar ini kemudian mengatakan Alkitab palsu. Nah, ini jadi kacau ya. Jadi secara logika jadi kacau kan begitu. Lalu yang berikutnya kalau ini ya udah close statementnya udah Pak. Udah. Ya silakan saja Anda kalau mau tinggal. Saya akan terus masih membicarakan tentang ini. Ya kalau Anda mau tinggal ya silakan ya. Ya, terima kasih Bapak. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lain Bapak. Bagaimana Bapak? Atau masih di dalam pembahasan ini akan tetapi ayat-ayat yang lain begitu. Gini, menurut saya pembahasan ini ada buntu di sini, tidak bisa jawab saya. Itu coba tanya profesor atau ahli logika atau ahli filsafat, tidak bisa jawab ya. Ini dalam poin ini. Saya juga belajar ilmu filsafat Bapak, masalahnya Bapak itu. Tapi nggak nyambung tertutup. Ya, jadi Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi susah sih kalau sudah tertutup Bapak. Kebenaran itu sudah nampak di depan mata tapi Bapak tidak mau menerimanya. Jelas? Tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran. Justru yang saya pegang yang benar. Ya sudah ya, saya akan lanjutkan penjelasan saya. Ini karena ada penonton YouTube saya juga, saya live streaming. Ya. Bapak, boleh saya sampaikan sesuatu mungkin kepada para penggemarnya Verbum Veritatis? Ya. Silakan. Tapi saya tidak pernah hadir ketika diajak diskusi. Bahkan nih sekarang saya lagi diskusi dengan apologet Kristen papan atas, Bapak Dr. Muriwali Yanto Matulu. Oleh karenanya kepada Verbum Veritatis, jadi Anda silahkan buat teknis debat sesederhana ini. Nah, biar terrealisasi, jangan ada sebuah asumsi atau uzon bahwa saya ngasir. Saya tidak akan pernah ngasir di dalam menyampaikan firman Tuhan, mewatakan kebenaran. Karena saya itu, tujuan saya adalah agar teman-teman itu terlawat, terjamah hatinya menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Terima kasih Bapak atas malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.